Siang sudah lalu, malam datanglah, bayang-bayang senja, ruhi angkasa. Bapa beri perhentian pada yang penat, beri tidur yang nyaman, berikanlah berkat di waktu tidurku, malaikat setia menaungi aku dengan sayapnya. Salam damai, shalom, dan salam kasih bagi kita semua. Puji syukur di atas kebaikan dan kemuliaan Tuhan, kita bersama lagi hari ini di dalam firman Tuhan. Semoga apapun yang kita dapatkan dan dengarkan, semua ini adalah nasihat yang baik buat kita. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, berkatilah kami agar kami dapat mengerti setiap nasihat-Mu ini. Terima kasih penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan sama-sama kita ikuti hari ini berjudul kerahasiaan. Dan ayat renungan kita bersama dalam Amsal 17 ayat 9. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Ayat yang begitu baik, ayat yang begitu memiliki maksud yang dalam bagi kita hari ini, terutama sekali dalam perhubungan persahabatan kita. Ada satu kisah, Carmen ialah ahli psikologi klinikal dan dia telah mengamalkan profesional dalam selama beberapa dekad. Selama bertahun-tahun, dia berpeluang mendengar berbagai masalah manusia secara terperinci. Namun, dia pasti sadar bahwa semua yang didengarnya semasa sesi itu adalah sulit dan tidak bebas untuk mendedahkan kandungan sesi kepada sesiapa, tidak juga kepada suaminya. Saudara-saudara, memang kalau seorang ahli psikologis klinikal, apabila ada orang untuk datang, semua itu adalah rahasia dan tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Apabila dia bertemu dengan pesakit paru, buat kali pertama dia meletakkan di atas meja butiran gaya, teknik, matlamat, keseluruhan, kekuatan dan kelemahan pesakit. Aspek yang wajib adalah untuk meyakinkan pelanggannya bahwa kandungan perbualan masa depan mereka adalah sulit dan dia tidak akan mendedahkan kandungan perbualan mereka kepada siapa tanpa kebenaran bertulis daripada pesakitnya. Jadi saudara-saudara, daripada kisah ini menunjukkan betapa profesionalnya Carmen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, bahwa dia tidak boleh membuka rahasia orang. Jadi, kita tentunya dengan segera mengatakan bahwa etika profesional ini membatasi kerahasiaan. Contoh, jika seorang mengancam untuk membunuh diri atau membunuh seseorang, atau jika dia bercakap tentang penderitaan kanak-kanak atau orang dewasa, maka keselamatan dan kehidupan pribadi mengatasi hak kerahasiaan. Dan profesional kesehatan mental bertanggung jawab untuk menyampaikan risiko tersebut kepada pihak berkuasa yang berkenan untuk melindungi bakal mangsa. Jadi saudara-saudara, jika ada perkara-perkara yang memang harus diberitahu, seperti contoh yang sudah diberikan sebentar tadi, mengancam atau bunuh diri atau membunuh seseorang, memang itu harus diberitahu karena itu perkara yang penting yang harus diketahui oleh orang profesional lainnya seperti polis ataupun bagian profesional kesehatan mental. Mereka perlu tahu keadaan seorang mangsa. Selain pengecualian tersebut, kerahasiaan adalah sangat penting, bukan saja di peringkat profesional, tetapi juga dalam hubungan bersama.
hubungan kita dengan persahabatan kita, hubungan kita dengan orang terdekat kita, siapa? Dengan suami dan istri kita. Kepastian bahwa perkara pribadi tidak akan didedahkan, mengukuhkan hubungan, menggalakkan komunikasi bebas daripada masalah yang memberikan manfaat kepada kesehatan mental dan membuktikan kepada orang yang terjejas bahwa dia layak dihormati walaupun kesilapan dan kelemahannya. Jadi ingatlah bahwa memang inilah yang harus ada dalam diri kita, kerahasiaan. Saudara-saudara, ayat hari ini berkaitan dengan kepercayaan yang tidak bermoral, kesilapan dan kejatuhan, dosa, dan kita digesa untuk tidak mendedahkan hal-hal ini. Adakah ini bermakna kita bersetuju dengan hal yang tidak bermoral itu? Tidak sama sekali. Tetapi teks hari ini menyarankan kita perlu bekerja dengan bijaksana, menyokong dan membimbing orang itu untuk memulahkan pemulihan yang sesuai dengan dan juga memohon pengampunan Tuhan. Jadi, selain kita menjaga kerahasiaan, kita harus secara bijaksana dalam membuat keputusan. Dan apa yang akan berlaku jika kita mendedahkan salah laku itu? Kitab suci memberitahu kita bahwa hubungan itu akan terputus. Sebab itulah kenapa seringkali kita dengar bahwa simpan rahasia itu baik-baik dan biarkan rahasia itu hanya dengan kita saja, agar hubungan dengan persahabatan kita tetap kekal. Kerahasiaan boleh melebihi hubungan psikoterapi dan mencapai prinsip moral. Terdapat ramai orang yang walaupun dalam komite agama nampaknya mendapat keseronokan tertentu apabila mereka mendedahkan kesilapan orang lain. Namun cadangan Alkitab sangat berbeza. Saudara-saudara, mungkin Anda boleh memainkan peranan penting dalam mendengar dan membimbing seseorang setelah melakukan kesilapan, meletakkan kepercayaannya kepada Anda. Ingat bahwa Anda harus memberikan kebijaksanaan penuh dan harus menyokong mangsa untuk menyelesaikan masalah berdasarkan kitab suci. Jadi ingatlah saudara-saudara, rahasia juga salah satu cara untuk menguatkan dan mengukuhkan hubungan kita dalam persahabatan. Ingatlah, kita harus bijaksana dalam hal kerahasiaan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu. Berkati kami hari ini. Terima kasih nasihat ini. Kami serahkan diri kami. Dalam nama Yesus. Amin. Siang sudah lalu, malam datanglah, bayang-bayang senja, ruhi angkasa. Bapa beri perhentian pada yang penat, beri tidur yang nyaman, berikanlah berkat di waktu tidurku. Malaikat setia menaungi aku dengan sayapnya.